Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Adis Reza Firmansyah. Saya dari Asisten Laboratorium Industrial Computer Laboratory tahun angkatan 2020. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bahasa pemrograman Python terkait class. Class atau class pada Python bisa dikatakan sebagai sebuah blueprint atau cetakan dari objek atau instance yang ingin kita buat. Class adalah cetakan atau definisinya, sedangkan instance atau objek adalah objek nyatanya. Maka dari itu, dengan membuat class yang baru juga sekaligus membuat tipe objek atau instance yang baru, setiap instance dapat memiliki atribut untuk mempertahankan bentuknya. Instance pada class juga dapat memiliki metode untuk memodifikasi bentuknya. Hal penting yang perlu diperhatikan dalam pembuatan class adalah sebagai berikut. Class dibuat dengan menggunakan keyword class. Atribut merupakan variabel yang dimiliki oleh suatu kelas. Atribut selalu bersifat publik dan dapat diakses menggunakan operator titik. Contohnya, myClass.myAttribute. Berikut merupakan contoh penggunaan class dalam Python. Pertama kali yang perlu dilakukan adalah mendefinisikan bayi sebagai kelas bayi. Selanjutnya, dapat membangun instance sebagai objek nyata dengan memasukkan jenis kelamin dan usia tiap bayi. Tahap yang terakhir adalah menampilkan masing-masing atribut dalam tiap instance, seperti yang dapat dilihat di bawah ini. Setelah menuliskan coding seperti di atas, output yang akan muncul adalah instance dari tiap bayi 1, bayi 2, dan bayi 3. Output yang dihasilkan adalah sebagai berikut. Perempuan 3 bulan, laki-laki 2 bulan, dan perempuan 3,5 bulan. Dalam kelas pada Python juga terdapat metode menggunakan fungsi built-in, init, atau konstruktor yang dapat digunakan untuk menempatkan value ke dalam properties sebuah objek atau operasi lain yang perlu dilakukan saat sebuah objek sedang dibentuk. Yang perlu diperhatikan dalam fungsi init adalah fungsi ini dipanggil secara otomatis setiap kali kelas digunakan untuk membuat sebuah objek. Inheritance atau pewarisan adalah konsep di mana sebuah kelas atau objek mewariskan sifat dan perilaku kepada kelas lainnya. Konsep inheritance membuat sebuah struktur atau hierarki kelas dalam program. Di sini, kelas yang memberikan warisan dinamakan sebagai kelas basis atau base class. Sedangkan kelas yang menerima warisan dinamakan derived class. Derived class akan selalu memiliki sifat dan perilaku yang sama dengan base class. Akan tetapi, belum tentu base class memiliki sifat dan perilaku yang sama dengan derived class-nya. Berikut merupakan penulisan sintaks dari derived class pada Python. Jika derived class berada di modul yang lain, maka sintaksnya adalah sebagai berikut. Berikut merupakan contoh pemakaian inheritance dalam Python. Dalam studi kasus ini, terdapat base class yaitu orang yang memiliki dua derived class yaitu pekerja dan pelajar. Output yang muncul dari kode tersebut adalah sebagai berikut. Karena kelas pelajar dan pekerja merupakan derived class dari kelas orang sebagai base class, maka dari itu, atribut dan perilaku yang dilakukan sama. Dalam konsep inheritance, bisa juga menggunakan fungsi super.init atau baseClassName.init setelah mendefinisikan kelas untuk menambah konstruktor pada output di terminal. Teknik overriding adalah fitur yang memungkinkan untuk mengimplementasikan ulang function atau method pada sebuah derived class yang sebenarnya function tersebut telah didefinisikan di dalam base class. Berikut merupakan contoh penggunaan overriding dalam Python. Pada contoh, kita akan membuat kelas kendaraan yang memiliki metode berjalan yang akan mengeprint dengan output berjalan ... Lalu kita akan juga membuat kelas bernama mobil yang merupakan derived class dari base class kendaraan yang juga memiliki metode yang sama dengan base class-nya yaitu berjalan. Akan tapi metode berjalan pada kelas mobil menghasilkan output yang berbeda dengan kelas kendaraan yaitu berjalan dengan cepat. Saat kita membuat objek kereta kuda dari kelas kendaraan dan kita panggil dengan metodenya berjalan, maka akan menghasilkan berjalan. Lalu jika kita membuat objek lagi, akan tapi objek tersebut adalah kelas dari mobil dan kita memanggil metodenya berjalan, maka akan mengoverride metode berjalan dengan cepat, yaitu metode yang terdapat pada derived class-nya. Dalam object oriented programming,
Access modifiers digunakan untuk membatasi akses ke variabel dan function dalam sebuah kelas. Ada 3 tipe access modifiers, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada private. Variabel dan atributnya hanya dapat diakses di dalam kelas itu sendiri. Yang kedua, public. Variabel dan atributnya bisa diakses dari mana saja, baik dari luar maupun dalam kelas melalui objek dari kelas itu sendiri. Yang ketiga, ada protected. Nah, variabel dan atributnya dapat diakses hanya bisa diakses secara terbatas di dalam kelas itu sendiri dan juga dari kelas turunan atau derive kelasnya. Berikut merupakan daftar pustaka yang saya gunakan untuk menyusun materi di dalam video ini. Sekian video mengenai bahasan bahasa pemrograman Python terkait kelas. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika terdapat pertanyaan, silahkan menghubungi asisten kelompok masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.